Bayangkan sebuah perusahaan energi yang tidak hanya memanfaatkan kekuatan panas bumi Indonesia, tetapi juga hembusan angin Nusantara untuk menggerakkan masa depan yang lebih bersih. Inilah ambisi besar Barito Renewables Energy atau BREN, pemain utama di dunia energi terbarukan yang dimiliki oleh Taipan Prajogo Pangestu. Apa saja langkah besar mereka untuk menjadi yang terdepan dalam energi hijau? Mari kita kupas bersama. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barito Renewables Energy atau BREN saat ini tengah melangkah dengan fokus pada pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, khususnya di bidang geotermal dan tenaga angin. Proyek geotermal BREN yang meliputi area seperti Salak dan Wayang Hindu menjadi prioritas utama, seiring dengan investasi pada energi angin yang tersebar di beberapa wilayah potensial di Indonesia. Berbekal pengalaman dan ambisi besar, BREN siap mendukung transisi energi nasional dengan solusi berkelanjutan. Tak hanya berhenti di geotermal dan angin, BREN juga membuka peluang untuk berekspansi ke sumber energi lain, seperti tenaga surya dan hidro di masa depan. Langkah ini menunjukkan keseriusan BREN dalam berperan sebagai penggerak utama energi hijau Indonesia, sekaligus berkontribusi dalam mencapai target energi bersih nasional. Apa saja pencapaian mereka saat ini dan rencana besar lainnya ke depan? Bayangkan potensi besar yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah kita. Panas bumi yang bisa diubah menjadi energi listrik bersih. Disinilah BREN mengambil langkah strategis, berfokus pada proyek-proyek geotermal yang tersebar di berbagai lokasi utama, termasuk PLTG Salak, Wayang Hindu, dan Derajat. Hingga tahun 2026, BREN berkomitmen melakukan retrofit dan pengembangan unit baru, membangkitkan energi dari panas bumi yang selama ini terpendam. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat fondasi energi hijau di Indonesia. Namun, ambisi BREN tidak berhenti di sana. Dalam skenario optimis, mereka menargetkan kapasitas tambahan hingga 2.439 MW pada 2032. Angka yang fantastis ini setara dengan menyuplai listrik bersih ke jutaan rumah tangga, memberikan dampak besar dalam mengurangi ketergantungan kita pada energi berbasis fosil. Kira-kira, apa saja tantangan yang harus mereka hadapi untuk mewujudkan ambisi ini, dan bagaimana potensi geotermal ini akan mengubah lanskap energi Indonesia? Tidak hanya puas dengan panas bumi, BREN kini merambah ke langit, memanfaatkan kekuatan angin yang berhembus di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu proyek mereka yang paling ambisius adalah di Sidrap, di mana BREN menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69 MW, kapasitas yang siap menggerakkan ribuan rumah hanya dengan kekuatan alam. Angin Sidrap, yang dikenal stabil dan kuat, menawarkan potensi besar untuk diolah menjadi energi terbarukan, dan BREN bertekad untuk memanfaatkannya secara maksimal. Dan ini baru permulaan. Dengan mengakuisisi beberapa proyek energi angin lainnya, BREN menargetkan kapasitas total mencapai 397 MW pada tahun 2030. Bayangkan sebuah jaringan energi angin yang membentang dari Sidrap hingga ke berbagai lokasi potensial lainnya. Bagaimana kekuatan ini akan menyatu dengan proyek geotermal yang ada? Dan akankah BREN berhasil menciptakan sinergi energi terbarukan yang akan mengubah wajah industri energi Indonesia? Mari kita lihat apa yang akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Untuk mempercepat ambisi besarnya, BREN tidak hanya mengembangkan proyek-proyek baru, tetapi juga memperluas kekuatannya melalui akuisisi strategis. Melalui anak usahanya, PT Barito Wind Energy, BREN telah mengakuisisi 5 perusahaan yang berfokus pada tenaga angin, termasuk PT UPC Sidrap Bayu Energi tahap 1 dan 2. Langkah ini bukan sekadar akuisisi bisnis, tetapi bagian dari strategi besar BREN untuk membangun jaringan energi angin yang solid dan berkelanjutan. Dengan akuisisi ini, BREN memperluas akses dan kapasitasnya di sektor energi angin, memastikan bahwa setiap turbin, setiap hembusan angin, akan berkontribusi pada impian mereka akan energi bersih. Tapi pertanyaannya, dengan 5 perusahaan baru yang kini berada di bawah kendali mereka, seberapa cepat BREN bisa mengubah angin menjadi salah satu pilar utama energi terbarukan Indonesia? Dan bagaimana mereka akan menyatukan semua kekuatan ini
untuk benar-benar mencapai target ambisius mereka di tahun-tahun mendatang? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Barito Renewables Energy saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, brand yang dikenal sebagai raksasa dalam industri energi terbarukan di Indonesia. Mereka merupakan produsen geotermal terbesar di negara ini, dengan kapasitas produksi mencapai 886 MW dan tambahan 1000 MW yang masih dalam tahap eksplorasi. Potensi besar yang dimiliki brand dalam sektor energi bersih, menjadikannya salah satu pemain kunci transisi energi Indonesia. Namun, seiring dengan ekspansi besar-besaran ini, apakah lonjakan harga saham mereka murni didorong oleh prospek cerah bisnis, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik layar? Tahun 2023 menjadi momen penting bagi brand ketika mereka mulai mengakuisisi beberapa proyek energi angin di seluruh Indonesia. Dengan potensi tambahan kapasitas hingga 396 MW, brand tampak serius dalam diversifikasi portofolio energi terbarukannya. Namun, investor mungkin bertanya-tanya, apakah akuisisi besar-besaran ini menjadi salah satu alasan kenaikan harga saham yang luar biasa? Atau, mungkinkah langkah-langkah strategis ini justru menyembunyikan risiko yang lebih besar? Pertumbuhan brand bukan hanya terlihat dari proyek-proyek besar yang mereka jalankan, tetapi juga dari laporan keuangan yang menunjukkan tren positif. Dalam 6 bulan terakhir, aset brand meningkat dari 3,5 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 3,7 miliar dolar pada Juni 2024. Ini menandakan ekspansi yang signifikan, sejalan dengan upaya mereka memperluas bisnis di sektor geotermal dan energi angin. Namun, apakah kenaikan aset ini murni disebabkan oleh akuisisi dan ekspansi bisnis? Atau ada faktor-faktor lain yang belum terungkap? Ekuitas brand juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, naik dari 650 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 700 juta dolar pada pertengahan 2024. Angka-angka ini mencerminkan peningkatan nilai perusahaan, tetapi banyak investor mulai bertanya-tanya, apakah pertumbuhan ini memang mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan, atau justru ada strategi tersembunyi yang menyebabkan kenaikan saham yang begitu tajam? Namun, di balik pertumbuhan aset dan ekuitas yang mengesankan, ada satu sisi lain yang tak bisa diabaikan. Liabilitas brand juga mengalami peningkatan. Dari 2,8 miliar dolar pada Desember 2023, kini melonjak menjadi 3 miliar dolar di Juni 2024. Kenaikan ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ekspansi besar-besaran yang dilakukan brand didanai oleh utang yang semakin membesar? Apakah perusahaan mampu mengelola beban liabilitas ini di tengah ambisi mereka menjadi raksasa energi terbarukan? Di saat investor melihat angka-angka besar ini, kekhawatiran pun muncul. Seberapa besar risiko yang sedang dihadapi oleh brand? Tidak hanya itu, penjualan mereka justru mengalami sedikit penurunan dari 296 juta dolar pada Juni 2023 menjadi 290 juta dolar di Juni 2024. Penurunan ini tampaknya kecil. Namun dalam konteks pertumbuhan aset dan liabilitas yang terus meningkat, pertanyaan besar mengemuka. Apakah perusahaan ini benar-benar memiliki kekuatan fundamental untuk menopang ekspansi yang ambisius? Atau ada tanda-tanda awal bahwa roda pertumbuhan mulai melambat? Penurunan penjualan di tengah kenaikan utang dan aset menciptakan ketegangan tersendiri, yang menambah lapisan misteri bagi para investor. Selain pertumbuhan aset dan liabilitas yang mencolok, beban keuangan brand juga menunjukkan tren yang menarik. Dari 66 juta dolar pada Juni 2023, beban keuangan mereka meningkat menjadi 67 juta dolar pada Juni 2024. Kenaikan ini mungkin tampak minor, tetapi dalam konteks perusahaan yang sedang berusaha memperluas portofolio energinya, setiap tambahan beban keuangan dapat berpengaruh besar terhadap profitabilitas. Para investor mulai bertanya-tanya, apakah pertumbuhan liabilitas dan beban keuangan ini merupakan tanda bahwa brand mulai menghadapi tantangan dalam membayar utang? Atau, mungkinkah ada strategi di balik semua ini yang akan membawa keuntungan di masa depan?
Di sisi lain, berita mengenai pajak penghasilan menunjukkan gambaran yang kontras. Beban pajak penghasilan brand menurun dari 73 juta dolar pada Juni 2023 menjadi 69 juta dolar pada Juni 2024. Penurunan ini bisa menjadi sinyal positif bahwa perusahaan mampu mengelola keuntungannya dengan lebih baik. Namun, ada pula yang mempertanyakan, apakah ini berarti pendapatan yang lebih rendah? Atau ada penyesuaian dalam strategi perpajakan yang sedang diterapkan? Di tengah ketidakpastian ini, setiap angka dalam laporan keuangan menjadi semakin penting. Laba periode berjalan brand menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari 78 juta dolar pada Juni 2023 menjadi 73 juta dolar pada Juni 2024. Penurunan ini menciptakan pertanyaan yang lebih besar tentang kesehatan finansial perusahaan. Apa yang menyebabkan laba ini merosot? Meskipun brand tengah dalam proses ekspansi yang agresif, para analis dan investor kini berusaha mengurai benang kusut di balik angka-angka ini. Apakah ini hanya fluktuasi sementara? Atau ada isu mendasar yang lebih serius yang mungkin mengancam pertumbuhan jangka panjang brand? Di sisi lain, laba periode berjalan untuk entitas induk menunjukkan peningkatan yang lebih kecil, naik dari 57,6 juta dolar pada Juni 2023 menjadi 57,9 juta dolar pada Juni 2024. Meskipun ini menunjukkan adanya pertumbuhan, angka yang begitu marginal dalam konteks pertumbuhan yang lebih besar dan investasi yang dilakukan oleh brand menciptakan rasa penasaran. Mengapa laba yang dihasilkan entitas induk tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan yang diharapkan? Apakah ada potensi keuntungan yang tertinggal di balik angka-angka ini? Atau justru ada faktor eksternal yang mempengaruhi hasil akhir? Di tengah ketidakpastian yang melanda, angka-angka kinerja keuangan brand masih memberikan beberapa harapan. Pada Juni 2024, perusahaan ini mencatat return on equity yang menarik, sebesar 23,9%. Angka ini menunjukkan bahwa brand mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan dibandingkan dengan ekuitas yang diinvestasikan. Namun, meski terlihat menggembirakan, para investor bertanya-tanya, apakah return on equity yang tinggi ini dapat dipertahankan di tengah fluktuasi yang terjadi? Atau mungkinkah ada faktor-faktor lain yang mungkin akan berdampak pada kinerja mereka di masa mendatang? Namun, di balik prestasi return on equity yang mengesankan, terdapat return on asset yang lebih rendah, hanya mencapai 3,1% pada periode yang sama. Angka ini menimbulkan keraguan tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dengan liabilitas yang meningkat dan penjualan yang stagnan, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah brand benar-benar mengoptimalkan potensi asetnya? Apakah ada yang salah dalam pengelolaan sumber daya mereka? Dengan dua indikator kinerja yang berseberangan ini, ketegangan di pasar semakin meningkat. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, net profit margin brand menunjukkan angka yang patut dicatat, yaitu 19,9% pada Juni 2024. Margin keuntungan ini menandakan bahwa brand masih mampu menghasilkan laba yang substansial dari pendapatannya, meskipun penjualannya mengalami sedikit penurunan. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah margin yang terlihat sehat ini cukup kuat untuk menutupi potensi risiko yang muncul dari pertumbuhan liabilitas yang terus meningkat? Dengan pergeseran pasar yang tidak terduga, banyak yang mulai meragukan ketahanan laba brand di masa depan. Di sisi lain, debt to equity ratio yang mencapai 619% pada periode yang sama menjadi alarm bagi para analis dan investor. Angka ini menunjukkan bahwa brand telah mengambil utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. Dengan rasio utang yang begitu tinggi, risiko finansial semakin membayangi perusahaan ini. Apakah manajemen brand memiliki strategi yang solid untuk mengelola utang ini? Atau mungkinkah situasi ini akan menjadi beban yang terlalu berat, mengganggu perjalanan ambisi mereka dalam industri energi terbarukan? Ketegangan semakin meningkat, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi penentu nasib brand di tengah sorotan publik. Meskipun brand mencatat arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 111 juta dolar pada semester pertama 2024, ada sebuah pertanda yang mencolok di balik angka ini. Arus kas yang positif ini seharusnya mencerminkan kesehatan finansial yang baik, tetapi penurunan nilai total arus kas sebesar 21 juta dolar hingga akhir Juni 2024 menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan arus kas perusahaan ini? Apakah mereka mengalami pengeluaran besar yang tak terduga?
Atau mungkin ada faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan arus kas? Ketidakpastian ini mulai menciptakan keraguan di benak investor. Penurunan total arus kas yang signifikan ini menjadi sinyal kuning bagi para pemangku kepentingan. Di saat arus kas operasi menunjukkan performa yang relatif baik, fluktuasi total kas menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan. Apakah ini pertanda bahwa brand harus memperketat pengelolaan keuangannya? Ataukah ada rencana strategis yang lebih besar di balik layar? Sementara itu, para investor dan analis berusaha mengungkap lebih dalam mengenai dinamika arus kas yang membingungkan ini. Dengan setiap angka yang disajikan, misteri di sekitar brand semakin dalam, menunggu untuk terpecahkan. Di tengah ketidakpastian yang melanda, penggunaan kas brand untuk aktivitas investasi mencapai 123 juta dolar hingga akhir semester pertama 2024. Angka ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap ekspansi dan pengembangan berkelanjutan. Namun, saat kita menggali lebih dalam, muncul pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu, kemana sebenarnya aliran investasi yang begitu besar ini diarahkan? Apakah brand berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan memberikan imbal hasil jangka panjang? Ataukah mereka terjebak dalam investasi yang lebih berisiko yang bisa membebani kas mereka di masa depan? Dengan investasi yang sangat signifikan, semua mata tertuju pada keputusan strategis yang diambil manajemen. Sementara itu, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar 9,9 juta dolar. Meskipun angkanya terlihat kecil dibandingkan dengan penggunaan kas untuk investasi, penyaluran kas ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah brand sedang mencari cara untuk memperkuat struktur modalnya di tengah meningkatnya liabilitas? Apakah ini adalah sinyal bahwa perusahaan sedang mempersiapkan langkah besar di masa depan? Atau sekadar penyesuaian untuk menutupi kekurangan kas? Dengan dua arah penggunaan kas yang berbeda ini, para investor dan analis kini semakin penasaran dengan strategi jangka panjang yang mungkin dimiliki brand. Ketegangan dan misteri yang melingkupi keputusan finansial perusahaan ini semakin menjadi pusat perhatian, menunggu untuk diungkap seiring berjalannya waktu. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.